Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang spesial Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi menarik di antaranya. Memeriahkan Hari Raya Idul Fitri dengan berbagai pernak-pernik Lebaran. Mengulas Masjid Raya Sultan Ahmad Syah, masjid tertua di Tanjung Balai. Keseruan berburu lemang khas Mandailing di Kota Medan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang spesial Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Memeriahkan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tidak lepas dari pernak-pernik yang menambah kesan dan kebahagiaan. Bagi sejumlah pedagang, momen Hari Raya Idul Fitri mampu menambah pemasukan. Hari Raya Idul Fitri memberikan keberkahan luar biasa bagi pedagang pernak-pernik di Jalan Adi Sucipto, Kota Medan, Sumatera Utara. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau, mulai Rp5.000. Sejumlah pernak-pernik yang ditawarkan mulai dari beduk Idul Fitri, ketupat, buah kurma, pernik replika unta, lampion, dan kerajinan tangan terbuat dari bahan styrofoam yang diwarnai. Kebutuhan akan pernak-pernik masih menjadi daya tarik tersendiri sehingga kerap diburu para warga yang ingin menambah estetika rumahnya dengan nuansa Hari Raya Idul Fitri. Menurut sejumlah pedagang, peminat pernak-pernik Idul Fitri banyak berasal dari luar kota seperti Provinsi Aceh, Kota Pekanbaru, dan Kota Batam. Keindahan dalam pernak-pernik terlihat dari paduan warna yang umumnya didominasi hijau dan kuning untuk beduk. Desain pernak-pernik bervariatif dan mengikuti perkembangan masyarakat. Salah satu pemilik usaha kerajinan pernak-pernik, Munawir Alhamdani, mengatakan desain dan ukuran akan disesuaikan dengan harga yang dipasarkan. Bagi pengrajin, estetika dalam pernak-pernik merupakan nilai yang tidak terukur, sehingga untuk nilai harga kerap dikesampingkan demi keindahannya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rena TV. Pemirsa, Masjid Al-Muhajirin yang berada di Komplek TK Yaspi Balige awalnya merupakan musola sekolah yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Namun banyaknya warga pendatang yang sholat di sana membuat musola direnovasi menjadi masjid. Masjid Al-Muhajirin berada di Komplek TK Yaspi Balige, berdiri sejak tahun 1984. Awalnya merupakan musola sekolah yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Banyaknya warga pendatang di Desa Saribu Raja, Janji Maria Balige, musola kemudian direnovasi menjadi Masjid Al-Muhajirin. Menurut keterangan dari Ketua Badan Kenajiran Masjid Al-Muhajirin, Yuliadi Nova, awalnya pendatang yang ada di Desa Saribu Raja, Janji Maria, Kecamatan Balige, merasa kesulitan untuk menitipkan anak, sehingga dibangun sekolah kelompok bermain di atas lahan yang merupakan tanah wakaf dari seorang warga asal Kisaran. Juga dibangun sebuah musola yang diberi nama At-Taqwa, yang saat ini direnovasi menjadi masjid dengan nama Masjid Al-Muhajirin. Pembangunan masjid dilakukan pada tahun 2003. Yuliadi Nova mengatakan, kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Toba sangatlah baik. Hal itu terlihat dari sikap saling menghargai dan saling menghormati antara sesama penduduk setempat Muslim dan non-Muslim lainnya. Dan selama bulan Ramadan kemarin, Masjid Al-Muhajirin selalu terbuka untuk umum, khususnya mereka para pelaku perjalanan. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Eva Rena TV. Perajin cincau hitam atau lengkong asal desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai mengaku kewalahan untuk memenuhi permintaan pasar. Pada momen Lebaran tahun ini, permintaan lengkong mencapai 4 ton lebih per hari. Selama bulan suci Ramadan kemarin membawa berkah tersendiri bagi perajin cincau hitam atau lengkong. Seperti yang dirasakan Elianto, salah seorang pengusaha lengkong di Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai. Ia mengaku kewalahan untuk memenuhi permintaan pasar.
Dalam sehari, bersama 10 orang pekerja, usaha rumahan tersebut hanya mampu memproduksi 3 ton cincau. Sedangkan di luar bulan Ramadan, permintaan pasar hanya sekitar 1 ton. Untuk mendapatkan hasil cincau sebanyak 3 ton per hari, dirinya bersama anggotanya harus memulai pekerjaan pada pukul 7 pagi hingga pukul 1 dini hari. Pekerjaan secara manual itu dilakukan selama 18 jam. Untuk mendapatkan cincau yang bagus, pemasakannya pun memakan waktu hingga 4 jam. Sebelum melakukan proses pembuatan, terlebih dahulu pohon cincau yang telah dikeringkan ditimbang dengan berat 7 kg. Pohon cincau hitam yang telah ditimbang dibersihkan dengan menggunakan air. Setelah bersih, pohon cincau tersebut dimasukkan ke dalam tempat rebusan bersuhu tinggi hingga berubah menjadi warna yang pekat. Air cincau disaring kemudian direbus kembali dan diberi campuran tepung. Cincau hitam yang sudah dimasak kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yakni loyang besar persegi 4. Hingga dingin, cincau hitam tersebut dipotong menjadi persegi 4 untuk dipasarkan. Untuk pemasarannya, Elianto menumpuknya di Pasar Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini spesial edisi Idul Fitri akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Nuansa Islami dengan etnik Melayu menjadi ciri khas Masjid Raya Sultan Ahmad Syah. Dibangun sejak 186 tahun silam, masjid ini menjadi salah satu cikal bakal perkembangan peradaban Islam di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Hingga kini Masjid Sultan Ahmad Syah masih menjadi ikonik di kota Tanjung Balai. Masjid tua dengan nuansa sejarah bergaya etnik Melayu dapat dijumpai pada Masjid Raya Sultan Ahmad Syah yang berada di kota Tanjung Balai. Berdiri sejak tahun 186, masjid klasik tersebut masih menjadi buruan traveler Islam, terutama pada Hari Raya Idul Fitri. Masjid tertua ini merupakan peninggalan Kesultanan Asahan yang berada di kota Madia, Tanjung Balai. Melihat ke bagian dalam, Masjid Sultan Ahmad Syah tidak memiliki penyangga, hanya besi-besi kecil yang memperkuat atap agar tidak rubuh. Masjid Raya Sultan Ahmad Syah berdiri di Kelurahan Indrasakti, Kota Tanjung Balai. Masjid ini kuat terlihat dengan ciri khas Melayu. Paduan bentuk bangunan bergaya persegi panjang seperti umumnya bangunan Melayu. Pada pinggir atapnya juga terdapat ciri khas yang menonjol yaitu ukiran pucuk rebun. Kubah masjid tidak terletak di tengah bangunan, melainkan di bagian depan masjid. Selain itu, apabila kita melihat ke dalam masjid tersebut, ada juga keunikan lainnya, yakni tidak terdapat pilar di bagian dalam masjid. Hal ini bermakna Allah tidak memerlukan penyangga untuk berdiri. Keunikan lainnya terdapat pada mimbar yang berwarna hijau tua yang berornamen Cina. Mimbar ini didatangkan langsung oleh Sultan Ahmad Syah dari Cina. Di bagian depan mimbar terdapat kaligrafi yang bertuliskan 2 bait syair yang berisi ajaran tentang rukun khutbah Jumat dalam mazhab Imam Syafi'i. Pada bagian belakang masjid terdapat makam raja, yaitu pembesar Kesultanan Asahan dan rekan keturunan Kesultanan Kerajaan Melayu yang berkuasa pada masanya. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Merasakan empal gentong dengan paduan rempah isian daging merupakan makanan khas kota Cirebon. Kuliner empal gentong masih menjadi makanan yang paling banyak dicari dalam suasana Idul Fitri.
Sensasi empal gentong yang identik dengan paduan rempah makanan khas Cirebon masih menjadi kuliner paling banyak diburu di kawasan Asahan, Sumatera Utara. Selain itu, rasa yang ditimbulkan lebih kuat sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Empal gentong sangat familiar di telinga warga Kabupaten Asahan. Bagi para pekerja luar daerah, menikmati empal gentong dirasakan memastikan bahwa sudah ada di kampung halaman. Tidak hanya pria, empal gentong juga banyak dinikmati remaja. Pada Hari Raya Idul Fitri, empal gentong lebih banyak dicari. Empal gentong dimasak menggunakan alat gentong terbuat dari bahan tanah liat. Efek dari gentong mampu mengeluarkan aroma yang khas dari masakan empal sehingga memiliki identik rasa yang berbeda dari makanan lain. Empal gentong merupakan makanan dengan isian daging sapi cincang, dimasak hingga empuk dan gurih ketika dinikmati. Bustami, salah seorang pecinta empal gentong, merasakan sensasi kuahnya lebih gurih. Penyajiannya juga menggunakan gentong sehingga aroma yang dikeluarkan lebih kuat. Yuslina, salah seorang pengelola warung empal gentong, mengatakan makanan khas Cirebon ini dikenal dengan paduan rempah yang memperkuat rasa empal gentong. Empal gentong disajikan dengan paduan rasa bawang putih, merah, kemiri, ketumbar, kunyit, dan merica yang digiling halus menjadi satu ditambah dengan santan. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri, sejumlah daerah menyajikan lemang sebagai santapan favorit. Seperti di daerah Medan, Sumatera Utara, masyarakat mempunyai kebiasaan menyantap lemang sebagai menu di pagi Lebaran. Untuk berburu lemang di kota Medan, Lomang Panas Jaya salah satu tempat penjualan lomang yang banyak dicari masyarakat. Lemang yang berada di Jalan Flamboyan Raya Medan, Sumatera Utara ini merupakan lemang khas Mandailing yang diberi selai. Tidak ada yang berbeda dengan lomang lainnya, lomang ini juga terbuat dari beras ketan, lalu dicampur dengan santan kelapa, digulung daun pisang, kemudian dimasukkan ke dalam seruas bambu, lalu dibakar sampai matang. Lomang akan lebih nikmat jika disantap dalam keadaan hangat. Cara mengkonsumsi lomang juga berbeda-beda. Bisa ditambah dengan serikaya, kari, tape, buah durian, rendang, ataupun jenis selai lainnya. Jelang Lebaran, penjualan lomang mengalami peningkatan dari hari biasanya. Pemilik usaha Lomang Panas Jaya mengaku, jelang Lebaran mampu menghabiskan 250 batang lemang per hari dan 500 batang untuk hari Sabtu dan Minggu. Heri, salah satu pembeli, mengaku lemang yang ada di Jalan Flamboyan Raya Medan ini berbeda dengan lemang-lemang lainnya. Menurutnya, lemang di tempat ini lebih terasa empuk serta lebih terasa santannya. Ditambah perpaduan selai membuat lemang semakin lezat. Untuk satu porsinya, lemang panas dibanderol dengan harga Rp30.000. Satu batang bambu bisa menjadi 15 potong bagian lemang. Selain disantap bersama keluarga selama merayakan Hari Raya Idul Fitri, lemang juga biasa diberikan kepada kerabat sebagai oleh-oleh khas Medan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini spesial edisi Idul Fitri 1442 Hijriah akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Mengenal lebih dekat Kabupaten Humbang Hasundutan, ada sebuah bangunan masjid raya ikonik megah dengan sentuhan arsitektur klasik. Masjid ini berlokasi di Jalan Siliwangi, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Memasuki kawasan Kabupaten Humbang Hasundutan, sebuah masjid raya bernuansa arsitektur klasik tahun 1944 berdiri megah. Berada di Jalan Siliwangi, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, masjid raya menjadi ikonik bagi umat muslim. Paduan warna hijau dengan kubah yang berukuran besar menambah megah bangunan masjid. Di dalam bangunan masjid, ruangan demi ruangan tertata dengan penghubung tangga saling berbaris menuju 2 lantai bangunan. Hingga kini desain bangunan masjid masih tertata meskipun telah melalui pemugaran dan tambah luas bangunan, namun tidak merubah pola konstruksi utama masjid.
Menara masjid yang berada di garis depan menambah kesan dinamis dan menyambut jemaah yang berkunjung ke masjid. Menelisik di bagian dalam masjid, ruangan sholat kaum pria dengan wanita dibagi oleh sebuah susunan kayu tua ukir yang membentang membatas. Tidak hanya itu, imam masjid juga akan duduk di atas mimbar ukiran kayu klasik saat menyampaikan tausiah. Menyintas bagian atap kubah terdapat sebuah barisan ayat Al-Quran yang terlukis mengelilingi balkon kubah yang terlukis langit cerah. Identitas dari Masjid Raya merupakan sebuah bentuk kekayaan arsitektur klasik yang melambangkan kejayaan Islam di masa dahulu. Namun hingga kini jejak riwayat Masjid Raya masih menjadi fenomena yang belum terungkap. Barisan makam Islam masa lampau menjadi susunan kisah yang dianyam pengurus masjid sebagai sepenggal kisah dari Masjid Raya yang megah. Kerap menjadi pusat kunjungan traveler muslim, pengurus Masjid Raya menyediakan tempat peristirahatan musafir sembari beribadah sholat. Masjid Raya berada di kawasan minoritas pemeluk agama Islam. Namun dalam perjalanannya, kerukunan paguyuban muslim dan non-muslim masih terjalin dengan baik di Humbang Hasundutan. Masjid Raya kini berada di atas lahan seluas 1.186 meter persegi. Bagi Ramli Nababan, keturunan pewakaf masjid mengaku tidak menyimpan otentik riwayat masjid. Namun sebuah tulisan makam menjadi sebuah perkiraan identitas Masjid Raya. Pada masa lampau, masjid masih dibangun dengan ukuran 4 kali 6 meter persegi, kemudian berkembang dan menjadi bangunan saat ini namun tidak merubah konsep utama masjid. Berbagai kisah kelam juga pernah dialami Masjid Raya, salah satunya bahwa masjid pernah nyaris terbakar saat kobaran api mendekati bangunan masjid saat melalap barisan rumah warga di sekitar masjid. Namun gagal setelah warga bahu-membahu memadamkan api. Kini Masjid Raya Humbang Hasundutan telah berdiri dengan panorama unik di dalamnya. Berdiri sebelum proklamasi kemerdekaan, Masjid Raya patut menjadi ikonik setelah melalui berbagai lintasan waktu dan zaman. Bagi umat muslim di Humbang Hasundutan, mengunjungi Masjid Raya menjadi daya tarik tersendiri. Melaksanakan ibadah sholat di masjid tua ini menjadi sarana pemersatu umat. Rahmatinton Banjarnahor melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, permintaan kue kering untuk Lebaran tahun ini mengalami peningkatan. Pesanan kue tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Walaupun beberapa harga bahan pokok naik, namun tidak mempengaruhi harga penjualan kue. Setelah sempat mengalami penurunan di tahun sebelumnya, orderan permintaan kue kering untuk Lebaran tahun ini meningkat. Lebaran tahun ini merupakan yang kedua sejak pandemi COVID-19 melanda. Salah satu inovasi dari pengusaha rumahan kue kering di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, yaitu dengan membuat sistem penjualan paket. Inovasi ini terbukti membuat peningkatan orderan dibandingkan menjual dengan sistem per kilogram. Dengan sistem 4 dan 6 paket jenis kue, membuat konsumen lebih tertarik dan harga lebih murah dibandingkan membeli per kilogram. Untuk pasaran harga dimulai dari Rp130.000 hingga Rp180.000 tergantung jenis paket yang diorder. Orderan yang datang tidak hanya dari Kabupaten Simalungun, melainkan dari Kota Pematang Siantar, Medan, Tapanuli, hingga ke Pekanbaru, Provinsi Riau. Walaupun beberapa harga bahan pokok naik, pedagang tetap menjual dengan harga normal dan tidak melakukan kenaikan. Faktor lain adanya peningkatan yaitu karena ekonomi masyarakat sudah mulai tumbuh. Pedagang membuat 20 jenis kue kering dengan sistem pesanan terlebih dahulu dan kue yang paling diminati selama Lebaran ini didominasi jenis nastar, bola coklat, istana lezat, hingga cherry. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang spesial Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Saya Irwan Saragi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.